umur kita hadir dalam acara ini. Baik, mari kita buka kami membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan memberikan beberapa materi ilmu wawasan. Yang pertama mungkin arahan dari Bapak Kepala Bidang Profesor Iko dan Bapak Bapak Haji Isa. Kalau kita udah di zona mau di GDC di DPRD gitu ya. Anggarannya setahu saya itu sudah ada. Tinggal diketok, nah tinggal modelnya aja yang lagi didiskusiin. Contoh tadi ada FUR, itu masalah bunga. Itu pemerintah pengen subsidi bunganya. Pokoknya tetap Bapak Ibu semua yang tapi jangan coba nanya ke saya, Bang, permodalan yang paling ideal apa ya, Bang? Yang kira-kira tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa cicilan. Pengennya dikasih. Ada nih, Bang. Bang Rahmat. Oke, baik kalian semua ya. Jadi ini adalah yang diundang adalah saya bilang, yang diundang tolong pengusaha-pengusaha yang sudah tidak dari awal lagi. Tapi bisnis-bisnis yang ketika disentil gitu ya, masuk dikucurin dana sedikit dia langsung melesat. Bener, ada orang-orangnya bener nggak ada di sini nih? Bener apa ini? Ini bisnisnya masih pada ada kan? Ya masih kan? Aman kan? Omsetnya udah berapa sekarang? Udah berapa sekarang omsetnya? Alhamdulillah. Ya, dari WUB 1 tahun yang lalu kita ketemu sampai sekarang jawabannya masih alhamdulillah. Baik kakak, mundur ini ya Pak. Oke ya baik semua ya, karena ini materinya adalah terkait dengan proposal bisnis gitu ya. Memang basicnya nanti Bapak Ibu semua harus sudah pernah membuat laporan keuangan minimal laba rugi aja. Laba rugi itu pada buat? Alhamdulillah Pak. Ya begitulah. Laba rugi udah pada buat? Udah? Coba, ada yang belum buat, ada yang belum? Ya belum sempat Pak, pinggang masih rentak-rentak. Dari dulu juga jawabnya begitu. Iya. Oke ya baik ibu semua ya, ini adalah proposal bisnis gitu ya. Jadi saya lebih banyak sharing. Jadi sebenarnya saya ini narasumber serep sebenarnya. Ya, jadi narasumber serep. Karena saya adalah narasumber keempat katanya di kota. Dan hari ini sebenarnya saya pengen narik sarung mau leha-leha aja. Karena saya lagi bilang sebenarnya. Ya karena lagi bilang di sini adalah jadi sumber penyakit di sini. Di mic saya. Gitu ya, karena sudah ada 7 orang atau 6 orang pada ngomong di sini ya. Dikumpul semua ada di sini nih ya kan, udah lagi kurang enak gitu kan. Oke baik ya semua ya, karena ngomongin masalah investasi ini memang adalah lumayan cukup harus orangnya yang berani dan pernah diinvest sama seseorang. Gitu ya, makanya banyak narasumber itu udah siap, bukan udah siap nyampein, kalau nyampein mah gampang. Yang paling sulit adalah experience dia adalah di bidang investasi. Kalau saya pribadi memang hampir rata-rata bisnis saya itu pakai investor. Jadi jangan pakai duit pribadi, kurang lebih begitulah singkat cerita. Baik, kecuali memang yang bentuknya resto, ayam restonya Lina itu segala macam itu pakai duit pribadi kalau itu. Tapi kalau bentuk kayak misalkan saya main proyek di pemerintah terus segala macam, hampir rata-rata 98% itu pakai duit investor, sedikit pakai duit pribadi. Nah makanya hari ini kita akan bedah skema bagi hasil terus terkait dengan saya punya nasi uduk Pak 5 juta, kemarin ada yang mau invest 2 juta, saya bingung Pak ini berapa duit. Saya bingung Pak persentasenya berapa duit. Dan saya bingung Pak mau ke perusahaan saya itu berapa duit kalau misalkan ada orang mau invest ke usaha saya. Gitu ya. Dan hari ini akan kita bahas. Udah siap nih semuanya? Nah, sebelum itu kita kenalan dulu. Udah pada kenal sama saya ya, kayaknya nggak perlu lama lah ya. Ya bedanya dulu sama sekarang saya sudah selesai S2 lah. Alhamdulillah. Iya, selamatan mulu ketupat. Saya kan ibu ketupat buku kan Bu. Kayak ada Bu Isti sama Bang Geng, saya hafal banget gitu ya. Oke, baik ya ibu-ibu semua ya. Ya sekarang saya lagi proses doktorat, mudah-mudahan 4 tahun ini saya selesai. Amin. Oke, baik ya semua ya. Nah ini nama saya yang nggak perlu disebutin lah ya, udah pada kenal. Kalau banyak foto, ya inilah foto terbaik dalam versi hidup saya. 2 tahun yang lalu. Jadi 2-3 tahun lalu lah masa kuliah ya. Jadi emang itu ya, saya itu tipikal orang, kan ada orang kalau stres kurus ya. Saya itu kalau stres malah banyak banget ya. Karena untuk ngilangin
pikiran saya biar cepat ngantuk dan kayak ini, saya tuh pasti cari makanan. Gitu, makanya selama COVID, saya kan 5 kali kena COVID nih. Ya kan, 5 kali kena COVID, mungkin ada 8 kalau bisa. Tapi saya menikmati COVID tuh, karena 14 hari saya dikasih makan sama warga. Ya, pagi, siang, sore, malam, udah makan 3 kali sehari. Jadi saya banyak tabungan pas COVID. Karena memang rumahnya cukup banyak tabungan, jadi menghematlah keluarga selama 2 minggu. Oke, baik semua ya. Jadi memang pas COVID ini lumayan ya. Jadi ya kalau ada yang nanya, kok abang kayaknya nambah ini lagi ya, saya juga ya. Makanya tadi kata Bang Ribet, betul saya itu orang besar. Makanya tadi naik ke lantai 2 aja saya udah capek. Saking besarnya. Gitu ya. Oke, baik ya semua ya. Nah, seperti biasa, karena materi kita penting, jadi saya pengen Bapak Ibu semua nggak ada yang ngantuk, setuju ya? Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabnya setuju. Kalau saya bilang siap, tetap jawabnya siap. Siap? Siap. Setuju? Saya maklum Bapak Ibu semua, karena mungkin bisa jadi capek produksi, itulah mana? Ya kan, ibu-ibu ini kan luar biasa. Udah produksi, udah nyuci baju, udah ke rumah, gitu lah ya. Banyak aktivitasnya. Kesini aja kayaknya berat banget saya yakin. Walaupun cuma 3 jam, betul apa nggak? Ya. Pikirannya udah macam-macam, dapat modal malah dicamai. Ya, di materi lagi duitnya kapan dikasih modal? Oke, semua ya, tenang aja, modal itu bukan hal yang utama. Yang utama butuh duit. Oke, baik, jadi dilarang ngantuk. Siap? Setuju? Kalau siap jawabnya siap. Kalau setuju jawabnya. Kalau sepakat jawabnya setuju. Mungkin tadi yang jawab kebanyakan makan ketupat dulu. Oke, siap? Setuju? Siap, setuju? Siap, sepakat? Saya mau tes konsentrasinya nih. Siap, setuju? Siap, sepakat? Setuju? Siap, sepakat? Ya, yang semangat nih. Ya, coba diri dulu semuanya, diri semua ya. Diri dulu semuanya. Coba dulu, diri semua dulu. Nah, diri dulu. Ya, diri. Yang bertahan sampai akhir, saya kasih voucher GoPay. Ribu juga boleh ya. Tolong diamati teman-teman ya. Saya instruksi aja. Oke ya. Tepuk tangan dulu buat yang di depan. Ya. Nafas dulu biar fokus ya. Oke. Siap? Siap? Siap, setuju? Siap, sepakat? Sepakat, siap, setuju? Yang gugur dalam perjalanan ya. Oke, 3 roles, 1, 2, 3, 4. Berapa lagi nih? 1, 2, 3, 8 lagi. Oke, setuju? Setuju? Atau belum. Ya, setuju? Oke, siap? Oke, mulai ya. Siap, setuju? Sepakat, siap? Ya, semangat ya. Oke, turun lagi, yuk. Mulai ya, siap ya. Oke, siap? Setuju? Sepakat? Siap? Sepakat? Setuju? Gimana tuh? Belum, oke, lanjut ya. Siap, setuju? Siap, sepakat? Sepakat, siap, setuju? Sepakat, siap, setuju, sepakat? Turun, yang salah turun. Siap, sepakat? Siap, sepakat, setuju? Sepakat, siap, setuju, sepakat? Coba turun yang salah. Yang turun mana yang salah tadi? Yang mana? Ya, ini pada ngantuk yang lain. Oke, nanti gini aja biar gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti sebut aja yang salah ya. Oke, siap, setuju? Siap, sepakat? Sepakat, siap, setuju? Sepakat, siap, setuju, sepakat? Turun, 5. Oke, tepuk tangan buat 5 orang ya. Oke, siap, setuju? Siap, sepakat? Siap, sepakat, setuju, siap, sepakat?
setuju? Sepakat? Yang nomor 5 salah. Terus tinggal 2 orang. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Bagi 2 aja. Selamat dulu bagi 2. Ya, nanti WA ke saya nomornya. Oke ya, besar ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita memperbesar bisnis kita. Tapi ada catatannya, pastikan betul bahwa bisnisnya memang sudah menguntungkan. Jangan juga bisnisnya belum menguntungkan, masih baru udah jadi investor. Gitu ya. Apalagi nanti di perjanjian kerjasama di sesi tadi tuh saya lihat, saya akan ngasih 20% dari total yang diinvestasi ke saya. Invest berapa? 500 juta. Kalau 20% setahun, berarti kan dia ngasih 8 juta per bulan, betul nggak? Pertanyaan saya, kalau orang investasi, terus kita kasih dari persentasenya dari nilai yang dia investasiin, itu enak nggak buat investor? Buat investor itu tapi buat yang bisnis, dia boleh menang. Karena bisnis itu kan kadang untung, kadang rugi, betul nggak? Main proyek aja bisa jadi proyeksinya itu nggak sesuai dengan ekspektasi, kurang lebih gitu ya. Iya betul. Makanya yang paling ideal itu dari mana? Yang paling ideal adalah dari profit. Ya, yang hari ini akan kita bahas. Oke ya Bapak Ibu semua ya. Cuma sebelum kita bahas, jadi ini materinya juga ada. Udah dibuat belum? Habis ya? Ya, dia nggak boleh. Ya, jadi investor ini, ya ini cuma perkenalan aja. Pengalaman saya di bisnis investor ada 4 macam tuh. Pertama adalah tipikal investor yang bentuknya itu dia pengen resikonya rendah. Ya, atau kalau biasa kita lihat itu biasanya investor yang konservatif. Jadi dia cuma pengen nih mau invest itu sesuatu yang aman-aman aja. Dia nggak mau duit pokoknya, duit yang diinvestasi itu hilang. Ya, ini tipikalnya. Yang kedua, biasanya orangnya agak moderat. Dia siap hilang, tapi ini juga nggak pengen banget duitnya hilang banget. Kurang lebih gitu ya. Cara gampang gitu. Yang ketiga adalah tipikal investor ya. Itu yang penuh resiko tinggi. Dia mau invest, tapi dia udah siap hilang. Tapi biasanya orang yang kayak gini dia lebih tanda petik ya, dia memang terbukti instrumen investasi dan biasanya dia minta bagi hasil dan lain sebagainya itu biasanya besar. Kalau nggak bagi hasilnya besar, dia pengen masuk ke perusahaan. Ini tipikal investor yang resikonya tinggi. Dan yang keempat biasanya kalau saya panggil itu sleeping investor. Maksudnya apa nih Pak? Dia mau invest, tapi dia nggak ikuti manajemen. Dia nggak mau ngikut operasional. Dia mau invest, tapi 5-10 tahun yang akan datang duitnya itu berlipat-lipat. Jadi duit tidur aja. Ini tipikal investor. Terus mana yang paling bagus Pak? Pengalaman saya lebih senang di poin 2 sama poin 3. Kalau investor yang nilai dia nggak pengen ya resikonya tinggi, itu saya paling males. Ini pertama. Yang kedua, saya biasanya melihat itu dari jenis uang yang dia kasih ke saya. Kalau udah kata investor dia bilang ini duit anak sekolah saya, ini duit buat keluarga saya, ini duit biaya kuliah anak saya, saran saya ditolak. Ya baik Bapak Ibu semua? Iya. Kenapa Bapak Ibu semua? Penting juga kita sebagai pelaku bisnis nanya ini duitnya duit apa? Kalau duitnya duit dingin, gitu ya, itu paling enak buat di bisnis. Ada kenapa? Otak ini yang pikiran kita kan perlu kejadian untuk nuturin duit, betul apa enggak? Tapi kalau misalkan bisnis, pengalaman saya kan kadang-kadang nggak realitanya itu kan nggak seindah seperti hitungan di kertas, betul apa enggak? Proyeksinya untuk sekian 15 juta, terus ada yang 20 juta, prakteknya cuma 3 juta, 4 juta gitu ya. Nah itu sebenarnya penting. Artinya saya lebih mendorong tipikal investor yang memang duitnya juga aman, bukan duit yang panas gitu ya. Terus yang kedua adalah tipikal orang yang punya resiko. Problemnya kita di UMKM banyak investor yang ketika dia invest, dia pengen modalnya balik, yang diinvestin, dia pengen dapat bagi hasil, begitu rugi tutup itu dijadiin sering apakah UMKM itu? Sering dan kasihan menurut saya. Ya itu secara ideal. Tapi kita kadang-kadang gelap mata karena kita butuh duit. Ya
Jadi dahang yang ada aja kita ambil, betul nggak ya? Tapi kita nggak pernah bikin perjanjian kontrak segala macam. Dan itu banyak dialami oleh teman-teman UKM di Depok. Begitu bisnisnya tutup, dia punya utang di mana-mana, akhirnya hilang begitu aja. Dan teman saya waktu itu di angkatan KUB juga banyak yang kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu semua, gitu ya, sebelum kita mengangkat proposal bisnis, penting kita untuk mengenal tingkat investor yang mau kita tuju. Dan itu penting. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk menolak investor. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir untuk menolak investor, gitu ya. Karena kenapa Bapak Ibu semua? Kalau nggak cocok, mendingan ditolak. Karena problemnya UMKM itu yang saya lihat itu, kalau dia keburu-buru pengen dapat duitnya kadang-kadang dijadiin akarnya misalnya ada utang terus segala macam. Udah gitu kita bagi hasil dari nilai pokok, invest 10 juta mendapat 5%, sebulan 1 juta gitu ya. Terus pokoknya balik dapat bagi hasilnya begitu rugi juga jadi utang. Alhamdulillah. Bukunya datang. Oke ya, Bapak Ibu semua ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi pesan saya, message saya di slide ini adalah cari investor yang memang betul-betul mau investasi. Ciri-ciri investor yang mau investasi apa? Satu, dia nggak pernah minta balik modal investasinya. Ya, itu ciri-cirinya tuh. Yang kedua, dia minta bagi hasilnya biasanya proporsional sesuai dengan kerjanya. Biasanya pemilik bisnis lebih banyak bagi hasilnya dibanding yang punya duit, dibanding investor. Yang ketiga, dia nggak menjadikan ketika gagal harusnya ditanggung bareng-bareng. Jadi kalau sudah ada investor ketika gagal dia mau menanggung, lebih baik ditinggalin. Nah, sini Pak Ibu ya. Ini maksud saya ini. Karena begini, yang paling bikin sering cepat jatuh itu adalah tipikal UMKM. Yang ketika dia punya sendiri 1-2 orang, itu bagus nih profitnya. Ketika diinvest sama orang malah jatuh gitu, malah hancur. Karena kenapa? Kadang-kadang nggak hati-hati dalam mengambil instrumen investasi. Ya, ya baik. Habis ini ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyain? Tadi kan kata Bang Kiai, kalau nanya ada masuk hening. Ya kan? Kalau saya orang nggak nanya itu kemungkinannya 3. Yang pertama itu udah paham banget. Paham Bapak Ibu? Pengennya. Paham banget. Jadi apa yang saya jalan tuh? Baru saya mau bahas. Ayo aja dulu. UMKM ini siapa yang nggak mau dapat pinjaman pasti mau Pak. Tapi kita ini itu wadah yang kita buat wadah kita Wadah apa Bu? wadah yang menjual produk kita tuh kemana dia pada kita dikasih pinjaman yang nanti kita bisa dibayarin, jadi kita dicarikan tempat untuk membuat produk Emas digital marketing. Pertanyaannya? Pertanyaannya ya, tapi udah cukup belajar nih, gitu kan, udah teori dan jadi pengennya pemerintah tuh lebih banyak ada tempat kita pemasaran kita daripada kita belum pinjam dan aku ini yang ada sebenarnya pusing kan bayarnya. Oke, baik, saya jawab ya. Sarannya. Pak, ini harus apa ya? Kita ini buka channel pemasaran. Tapi saya mau begini Bapak Ibu semua. Saya mau ngasih yang filosofis banget nih. Jadi begini. Beri fokus. Jadi begini. Instrumen yang dikasih oleh pemerintah itu pasti bentuknya hanya fasilitasi. Ya, hanya apa? Fasilitas. Dari WUB sampai pelatihan lanjutan kan ada pelatihan digital marketing itu ya, Ada. manajemen dan lain sebagainya. Nah hari ini itu bukannya disuruh minjem ke tool, gitu ya, cuma menghubungkan instrumen permodalan apa yang paling cocok yang bisa Bapak Ibu semua gunain. Terus lebih penting mana pemasaran terus segala macam, semuanya menurut saya penting. Justru yang harus dibangun adalah captive market sendiri. Tapi sebagai pengusaha nih Bapak Ibu semua ya, sebagai pengusaha, endingnya adalah bahwa kaki yang paling kuat untuk menopang beban kita adalah kaki kita sendiri. Iya. Itu penting. Ya, karena saya juga peserta KUB nih 2017. Itu berapa tahun? Senior. Nah, 6 tahun. Ya. Senior. Tapi dari tahun 2012 sudah
mulai ikut pelatihan itu, cuma dulu WBRC itu 2017. Tapi ikut pelatihan alam, terus PIRT, PKP, pokoknya saya udah hatam. Hatam dalam artian pernah suatu ketika kondisi lagi kurang bagus juga pelatihan yang nggak masuk, saya cuma mengenal transportnya aja pernah dialami oleh saya. Ada. Jadi saking kondisi saya itu, yang di bisnis itu benar-benar lagi down gitu ya. Pelatihan apa aja saya ikutin, walaupun pelatihannya udah 1 kali atau 2 kali, nggak tahu udah berapa kali. Gitu ya. Ternyata setelah saya ikutin, setelah saya ikutin gitu ya, ternyata ada 3 tahun ternyata bisnis saya maju kagak mundur kagak, kelihatan aja punya bisnis. Ngapain kagak semua? Makanya saya selalu bilang dari Pokoknya 2002, kemarin saya incas banget gitu ya. Bisnis itu ya ada 3 kondisi. Ya kondisi kita saat ini sama yang akan datang itu ditentukan oleh 3 hal. Ya kondisi kita saat ini sama yang akan datang ditentukan oleh 3 hal. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu semua melihat bisnis yang belum berjalan, belum maju segala macam, evaluasi 3 hal ini. Ya semua evaluasi apa? 3 hal ini. Gitu ya. Yang pertama adalah pola pikir. Apa boleh semua? Pola pikir. Yang kedua adalah pola rasa. Pola apa boleh semua? Pola rasa. Dan yang ketiga adalah pola aksi. Kebanyakan orang kita sebagai manusia cuma sampai di pola rasa. Semua orang pengen sukses apa enggak? Pengen bisnisnya maju? Pengen. Pada pengen kayaknya nih. Pada pengen bisnisnya maju? Pengen. Pengen sukses? Ketika kita bilang pengen itu baru sampai di pola rasa. Sama sih Bapak Ibu semua ya? Ya. Pola rasa dan pola pikir itu membentuk sebuah pola perilaku. Pola pikir, pola rasa itu membentuk sebuah pola. Maksudnya gimana itu Bang? Ibu pengen sukses pengen, gitu ya. Terus, ibu yakin ibu bakal sukses apa enggak? Enggak, saya nanya sejujur-jujurnya. Di bisnis ibu yang ibu sekarang jalani, sejujur-jujurnya. Dalam hati ibu lagi dia. Kira-kira ibu yakin nggak dengan bisnis ibu kalau bisnis ibu ini itu bisa besar, bisa menjawab semua impian atau cuma sampai sebatas hidup doang? Yakin apa nggak sama bisnis Bapak Ibu semua? Bener ini? Yakin? Yakin. Menjawab semua impian Bapak Ibu semua, yang besar pokoknya tervisualisasi, yakin? Yakin. Problemnya kita sebagai UMKM, keyakinan kita tidak ada. Kita bilang yakin di mulut, tapi di hati kita tidak ada. Kita minta omset 5 kali lipat aja, orang kita langsung bilang nggak mungkin Pak. Sekarang aja saya udah ngesot Pak. Boleh ya? Ini materinya sebenarnya terkait dengan mindset, karena saya penting ya. Kenapa saya bilang penting? Karena saya kan pada posisi sama dengan Bapak Ibu semua. Di kelas saya, ya kan ada 25 orang. Yang sekarang omsetnya 50 miliar, ada apa nggak? Ada Bu. Ya sebelumnya dia jualan biasa ini, terus nggak ada jodohnya di kuliner, dia jadi agensi, terus ikut pelatihan apa namanya, jual-jual di rumah, sampai dia jadi developer. Sekarang omsetnya 50 sampai 60 miliar. Dan saya nggak perlu sebut namanya, pasti kalau saya sebut Bapak Ibu semua udah tahu. Dan dia adalah pertama ibu yang dulunya kuliner, dia merge jadi bisnis properti. Gitu ya. Tapi ada juga yang sampai saat ini itu bisnisnya nggak ada. Ada apa nggak? Ada Bu. Yang masih jadi peserta pelatihan di kelurahan ketika saya ngisi dia jadi peserta masih ada. Itu teman angkatan saya di WIB. Kebayang nggak? Ini kan berarti ada sesuatu yang salah. Dan akhirnya dari situ saya waktu itu ya ikut pelatihan segala macam. Saya termasuk orang yang rajin pelatihan. Tapi mungkin kalau pelatihannya sekarang kita lihat dulu pesertanya ada berapa, yang hadir siapa. Karena saya cuma pelatihan itu bukan cuma ilmunya, tapi jaringan peserta yang hadir itu saya perlu. Contoh yang hadir misalkan dari Kapolda, dari kepolisian segala macam itu pasti saya kejar di pelatihan. Karena tujuan saya bukan cuma dapat materi, tapi jaringannya di pelatihan itu. Makanya saya kalau duduk di pelatihan itu suka leader. Kalau mencolok di sini, tapi karena untuk apa? Untuk perkenalan. Karena saya punya bisnis itu perluasan untuk bagaimana bisnis sosial. 3 hal. Pola pikir, pola rasa, pola aksi. Pola rasa itu udah didapat, tapi pola pikir dan mindset kita nggak pernah yakin kalau sebenarnya kita akan sukses. Makanya membentuk sebuah perilaku. Rasanya sudah ada, pola pikirnya sudah ada, tapi pola aksinya nggak dijalani mungkin apa nggak? Nah itulah yang mempengaruhi. Ini bukan kata saya, ini penelitian. 3 hal pokoknya Bapak Ibu ingat.
belum punya rumah sekarang, percaya sama saya, yang belum punya rumah sekarang Anda mana di sini, Anda cari terus rumah, Anda tanya berapa DP segala macam, walaupun saldo rekening Anda cuma 100 ribu. Tapi dengan begitu, Anda berdoa, Tuhan tolong penuhi, saya nggak tahu caranya gimana. Saya udah mentok, gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu ambil brosur, itu semakin dekat Ibu mau punya rumah, energinya semakin positif. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah ikhtiar yang harus Bapak Ibu lakukan, terutama di bisnis juga begitu. Ya. Assalamualaikum. Salam support dari saya. Ya. Kenapa jadi sensitif? Karena ini penting ya bagi semua ya. Karena saya maksudnya gini, banyak pengusaha di angkatan saya yang sebenarnya pola hidup ini, orangnya itu yang sekarang nggak punya bisnis itu kita bu, jago digital, semuanya dia jago dikuasai. Tapi nggak ada satu pun bisnisnya yang ada. Coba kenapa? Karena kebiasaannya terlalu banyak. Karena kebiasaan terlalu banyak, nggak pernah fokus dia selalu mau bisnis apa. Bener. Kebayang nggak gue? Iya. Lagi-lagi ini semua di dalam malah cenderung kadang-kadang kita suka support nggak satu angkatan kan. Karena dulu WUB zaman saya itu nggak kayak gini banyak banget. Jadi satu kelas itu 25 benar-benar grupnya sampai sekarang tuh masih ada. Gitu ya. Oke Bu ya, lanjut ya Bu. Ya jadi mudah-mudahan nanti segmen marketing segala macam. Kalau pemerintah yang sekarang lakukan nggak usah khawatir. Pemerintah sekarang lagi bikin regulasi untuk seluruh restoran yang ada di Depok. Ini regulasinya belum turun. Lagi mau bikin perda atau keluar, harus menerima produk UMKM. Ya, tapi kan implementasi itu nggak segampang yang kita bayangkan Bu. Karena ada politik di kebijakan itu, ada politik, ada partai politik, jadi susahnya untuk menentukan sebuah kebijakan itu nggak segampang itu tuh. Segampang. Ya kan, apalagi mau pemilu. Yang berpikir mungkin ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas, kurang lebih begitu ya. Jadi belum tentu kok diketok juga tuh. Jadi Bapak Ibu semua ya, pemerintah sekarang lagi coba, ini bukan saya influencer pemerintah, bukan. Tapi karena saya ada di dalam, ikut mengkaji terkait dengan permodalan segala macam. Jadi saya tahu betul itu. Ya kan, anggarannya sudah ada tapi diem baik kalau diketok-ketok gitu ya. Ya kan? Terus apa namanya, mungkin palunya hilang. Ya. Pas sidang gitu kan. Terus sekarang peraturan kita pengen setiap restoran itu di Marbon dan seluruh restoran itu nanti akan disuratin gitu ya, sambil nanti lagi dibikin perdanya untuk bisa menerima semua produk UMKM yang ada di Depok. Produk luar tolong dibatasin sekian persen. Semuanya harus produk lokal. Jadi kalau UMKM lewat mana? Lewat UKM Center. Nah sekarang UKM Center lagi diperbarui, lagi dikaji untuk lebih bagus. Itulah kurang lebih. Jadi leading sektornya nanti di teman-teman UKM. Jadi Bapak Ibu semua nitipin ke UKM Center tuh nggak takut jalan, karena memang nanti akan untuk divalidasi, dikurasi segala macam. Gitu ya. Nah, itu yang dilakukan pemerintah. Karena pemerintah itu nggak jauh-jauh dari situ, masalah kebijakannya jadi itu paling bisa. Gitu ya Bu ya. Lanjut ya. Ya. Ya ini tipikal investor. Ya. Nah, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Coba dibilang Pak. Jadi waktu itu kan kita belajar sumber permodalan, betul apa enggak? Ya, ada pribadi, ada keluarga, betul? Salah satunya ada Ventura Capital, benar apa enggak? Karena awalnya Bang, padahal dulu Bapak Ibu semua, makanya nggak usah dicatat sekarang. Karena dicatat juga percuma dan nggak pernah dibaca. Iya. Dulu sehingga saya waktu IUB juga nyatatnya sampai panjang bener itu. Ya, jadi saya juga rajin banget itu nyatat gitu ya. Masih ada catatannya IUB? Masih. Masih? Masih. Ya, alhamdulillah. Dibaca? Belum? Kalau ingat. Kalau Oh, ingat. ingat ya, harus pelatihan di sini. Ya, saya ingat nih sesuai. Kita kan sama-sama pejuang di perusahaan nih. Please diisi dulu. Kapasitas dirinya harus di-upgrade. Ya, tadi kalau Bang, lu Bang di airport Bang, kan waktu itu belajar keuangan Bang. Nyata bikin laba unggul, pusing ada Bang. Emang pusing tuh. Itu loh perbedaannya kita pola asik kita dengan yang sukses kayaknya enggak. Yang nggak sukses, yang nggak pengen sukses, nggak pengen bisnis maju, dia balik lagi dia. Udah nggak usah dicatat aku ini doang. Susah amat usaha. Kayaknya kita gitu ya. Kenapa yang sukses itu sedikit? Karena sedikit orang yang mau aksi untuk benar-benar capek di bisnis. Ya, punya karyawan 2, udah berpikir kayak punya karyawan 2000. Ya kan, bos katanya begini, apa namanya, bisnisnya jalan, ownernya jalan, ownernya gimana? Jalan
jalan. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Saya sampai sekarang nggak percaya itu loh Bu. Mikir Mas. Mustahil. Saya setiap hari sampai sekarang itu pagi-pagi masih ngecekin dari setiap cabang saya itu belanja sayuran itu setiap hari habis berapa. Ya walaupun saya nggak detail gitu lah ya, misalkan di resto ini sekian saya kasih ngecekin gitu. Setiap hari saya ngecekin sales. Karena kenapa? Di akhir tanggal 15 nggak mungkin sales itu nggak harus naik. Karena kenapa? Ada beban gaji udah saya hitung. Sekian puluh juta setiap SL itu harus kelihatan harus benar-benar bisa ditanggung. Jadi sampai sekarang saya belum nemu itu cara bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Iya benar. Kalau ngisi materi mah boleh lah. Maksudnya bisnis jalan, ownernya jalan-jalan itu Bapak Ibu semua bukan berarti ditinggal. Tapi controlling harus tetap ada. Walaupun kita nggak setiap hari di outlet, tapi minimal kita kontrol. Salesnya sekian, ini sekian. Gitu ya. Kayak Bapak Ibu semua ya. Jadi artinya adalah Bapak Ibu semua ya, yang kita lihat adalah bahwa kita sebagai pelaku bisnis ya harus mengupgrade atau memantaskan diri. Nah hari ini kan pelatihan lanjutan. Ya agar Bapak Ibu semua benar-benar nih materi WOB diulang lagi. Materi WOB itu adalah modul. Modul mana deh? Dapat Modulnya kayak gimana? buku ya, buku. Amantas yang ada tulisannya WOB. Ya. Terus kalau bahasa suka buat ngantongin duit. Ya betul. Iya saya sering lihat ya. Tadi ada yang pakai soda kedeki. Cuci kayak apa? Bang, mau cuci kayak itu tas bang. Agak ini soalnya banyak bang, jadi jangan dicuci katanya. Jimatnya di situ ya, bawa bener bang. Gak baik semua ya. Nah, ada namanya Ventura Capital. Jadi ini adalah model investasi. Ventura Capital ini adalah bank, semirip bank. Dia lembaga yang invest terhadap bisnis, gitu ya. Tapi dia biasanya minta besaran saham. Nggak ada jaminan. Jadi satu namanya Ventura Capital. Tapi biasanya bisnis-bisnis yang sudah mulai growth-nya atau pertumbuhannya itu signifikan. Contoh yang kita sering dengar itu Kopi Kenangan diinvest 268 miliar. House diinvest 90 miliar. Jadi yang invest siapa? Itu disebut namanya Ventura Capital. Dia nggak ada jaminan, dia bukan pinjaman, tapi dia masuk ke dalam saham perusahaan sebagai pemilik perusahaan. Dan jadi paham Bu? Itu Ventura Capital. Yang kedua adalah angel investor. Ini mungkin yang lebih banyak nanti akan kita bahas. Angel investor itu adalah orang pribadi ya yang ngasih invest ke bisnis Bapak Ibu semua. Orangnya pribadi. Orang Bapak Ibu semua pribadi. Jadi dia mau invest. Jadi itu biasanya itu apa namanya angel investor. Jadi investor secara pribadi. Ya. Memang ngajar di balat kok. Ya. Bukan ngajar Bapak Ibu aja yang bisa. Ngajar juga sakit dulu. Masih jalan lagi di sini. Ya. Tiangnya ganggu. Jujur, menghalangi pemandangan saya. Ya. Kalau saya diri di sini kan tengah-tengah nggak mungkin saya pakai tembok. Nah, oke ya Bapak semua ya. Oke, sampai mana tadi? Terus bang, lebih cocok yang mana bang sebenarnya untuk saya? Ya Bapak semua tadi perbankan itu cuma instrumen salah satu permodalan aja. Walaupun memang saya udah coba itu kurang yang paling murah. Saya pernah ambil itu 300 juta. Itu 3 tahun walaupun sekarang kan udah selesai semua. Itu udah paling murah dibanding kredit jasa segala macam pengalaman saya. Udah selesai. Ketika udah selesai saya mau minjem lagi apa nggak? Udah lah. Nggak lumayan lah cukup kayaknya bisa cukup banyak. Bukan afirmasi ya. Oke ya. Kita lanjut ya dulu ya. Ini banker ini yang selalu kita bahas kan ini kayak dia ibu kira mau investasi saham mana gitu ya. Nah crowdfunding ada dua sebenarnya ya kalau di WSM itu ada jenis permodalan itu namanya crowdfunding. Crowdfunding itu kalau di Depok sekarang itu namanya Fundex ada tuh di Depok lokal tuh. Ya. Fundex tahu? Ya Fundex aplikasi gitu ya punya Pak Didi itu kalau nggak salah ya. Gitu. Terus kalau yang nasional mana ada Santara, ada PMU gitu ya itu banyak tuh. Terus crowdfunding itu maksudnya gimana bang? Crowdfunding itu gini, ibu-ibu bikin nanti yang kita bikin proposal bisnis. Ya, bikin proposal bisnis, terus kita upload ke dia, nanti dia review. Misalkan contoh, saya bisnis ayam presto Nyonya Lina, ya kan ayam presto apa? Nyonya Lina. Saya outlet pertama ini untuk setiap bulan itu 10 juta sampai 15 juta
Assalamualaikum. Salam. Ini cerita saya nih. Ini ciri-ciri udah mulai ngantuk ini. Ya kan? Kan enak banget kan? Udah ruangannya adem. Ya. Materinya kadang nyambut, kadang kagak. Terus ada yang ngomong di depan. Ya kan ya? Nih ya, kalau saya buka resto, nilainya 400 juta satu resto, tapi keuntungan saya setiap bulan 10 juta. Kira-kira saya butuh berapa bulan untuk ngumpulin? Berapa bulan? 40 tanpa makan dan tanpa minum. Udah butuh 10 juta, habis tidak mungkin ya. Coba ya kan? Iya kan? 40 bulan aja itu kita tanpa makan, tanpa minum. Ya kan? Dimana 3 bulan insya Allah kita akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nantinya kalau butuh 10 juta, mungkin nggak kita nabungnya 10 juta? Paling maksimal 30%. Ya. OJK dulu 30% lah kalau Anda pengen nabung tuh kalau mau bisnis apa keuangan sehat secara pribadi. 30% dari 10 juta kan 3 juta nih. Kalau invest satu outlet 400 juta, berarti saya harus nunggu berapa bulan saya harus punya outlet kedua? 120 bulan. Berarti berapa tahun? Setahun 24 bulan, 124. Berarti 6 tahun. Berapa? Risiko. Risikonya apa? Ada cicilan, betul apa nggak? Nah makanya butuh instrumen itu disebut namanya investor. Tinggal di breakdown gitu ya, untuk investor saya 1 bulan ini kita harus pulang 15 juta. Saya mau duplikasi punya cabang kedua, ketiga, keempat. Itu dana sekian. Nah investor itu. Ya semua ya. Dari situlah orang melipat gandakan keuntungannya. Ada yang punya resto 2, 3, 4. Itu dari mana? Rata-rata biasanya diinjek dari invest. Yang hari ini akan kita bahas. Oke Bu ya, ini crowdfunding. Nah crowdfunding fungsinya apa Pak? Begitu bikin proposal untuk bisnis, dia upload ke salah satu platformnya yang namanya tadi tuh yang crowdfunding. Itu ada Santara, ada Fundex, di upload, terus di review gitu ya. Kalau oke, itu langsung diposting di aplikasinya. Ya, atau di websitenya. Ketika diposting di aplikasinya, investor boleh invest berapapun terserah. Jadi disebut namanya crowdfunding. Crowdfunding itu adalah usaha patungan sebenarnya. Bapak Ibu tahu kita bisa.com? Ya Allah, mau boro-boro. Kita bisa.com tahu? Tahu kan ya? Ada orang misalkan dapat musibah atau proposal kebaikan, terus diposting akhirnya banyak yang nyumbang, gitu deh. Mirip kayak gitu skemanya, cuma bedanya ini adalah bisnis di mana ketika orang invest nanti ada bagian misalkan history bisnis macam-macam lah ya. Tapi intinya harus ada yang namanya latar belakang, nama judulnya. Ya, latar belakang ini apa? Biasanya berlatar belakang kita itu bisnis seperti apa, mulai tahun berapa, sejarah lebih kepada profil bisnis kita. Ya semua ya, sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi harus ada apa? Latar belakang. Ya, terus yang kedua nanti dimasukin kira-kira kenapa kita butuh dana investasi. Alasannya itu masuk ke latar belakang. Ibu-ibu nanti ada contohnya, Ini saya jelasin dulu. Yang kedua adalah struktur organisasi. Bang, kan saya masih kerjaan sendiri Bang. Yang masak saya, yang belanja saya, yang making saya, yang jualan saya, yang nyatet keuangan saya, yang masarin saya, yang ngirim saya, apa lagi? Iya. Yang terima duit saya dan yang ngabisin duit juga saya Bang. Iya betul. Ya. Kayak semua ya. Bahkan kadang-kadang Bang, saya juga bingung. Padahal saya juga pernah suka minus Bang. Soalnya COD-nya 30.000, saya pulangnya makan bakso minus 20.000. Tapi selama saya butuh hype, Bang bisnis saya tetap masih eksis Bang. Bazar saya ikut, gitu nggak ya? Pokoknya saya ikut pokoknya Bang. Pokoknya ketika bazar saya cuma tinggal kontak mau suami saya besok mau bazar beli bahan baku. Kan ibu-ibu kalau lagi untung banyak kan pada diem-diem ya sama suami. Iya betul. Ada Kalau lagi makan untung baru bakso. dah. Begini. Ayo ya. Oke ya, jadi harus ada yang namanya struktur organisasi Bang. Gimana kalau saya belum punya tim? Ya memang Bapak Ibu semua sulit untuk kita ngajuin investor kalau kita belum punya tim. Minimal punya tim 3 orang aja. Ada yang produksi, ada segala macam. Jadi memang investor itu ada tahapan modal itu tahapan yang terakhir Bu di sebuah bisnis. Makanya dibangun dulu bisnisnya, marketnya dibangun, usahanya dibangun, bisnisnya jangan bangun gitu ya. Terus sudah mulai punya 1-2 karyawan itu udah punya
punya tim. Terus punya tim di mana bang? Dulu WB udah kita bahas tuh. Punya tim itu dari mana? Mulai dari catatan laba rugi untuk apa rugi. Problemnya kita nggak pernah berani untuk melakukan punya tim, punya karyawan, karena kita nggak pernah terukur, betul apa nggak? Iya. Percaya sama saya, kalau ibu bikin laba rugi, terus ibu tahu per bulan untung berapa, di situ pasti ibu jadi berani, jadi pede. Minimal kalau untung per bulan 4 juta, kalau gaji karyawan 1,5 juta, minimal masih ada 2,5 juta. Dengan begitu ibu lebih produktif. Kenapa lebih produktif? Karena ada sebagian pekerjaan yang dikerjain sama karyawan. Akhirnya apa? Jadi nggak ngantuk, terus juga lebih fresh, jadi nyari proyeknya, terus nyari apa namanya pekerjaannya, nawarin testernya jadi lebih banyak. Dan saat ini Bapak Ibu semua, saya paham betul ya, karena saya tanami. Kenapa kita ini UMKM susah banget untuk melompat ke the next-nya itu? Kan titik kritisnya di situ. Kalau produksi mah udah hatam lah, benar apa nggak? Permodalan itu mah hal yang nggak rumit-rumit banget lah, gitu ya. Tapi problemnya kita kadang-kadang tim yang sulit banget nih, benar apa nggak? Kita nggak percaya orang yang ngerjain, betul apa nggak ya? Kita masih nggak yakin kita ini mau punya karyawan, betul? Terus gimana bang lompatannya itu ya? Kenapa UMKM nih di titik kritisnya di sini? Ketika dia bisnis sudah mulai untung 4-5 juta, dia nggak pernah berani untuk melakukan punya karyawan. Karena dia berpikir ketika ada karyawan, keuntungannya semakin berkurang. Prinsipnya bukan begitu. Harusnya begitu ada karyawan yang tadinya untuk 5 juta, harusnya jadi nambah. Kebayang nggak bu? Karena itu lebih produktif untuk nawarin. Itu pertama. Yang kedua adalah problemnya UMKM itu. Ketika udah punya karyawan 1-2, dia merasa bahwa pekerjaannya sudah ada yang delegasi. Dia nggak mau incar. Harusnya dia lebih giat lagi untuk nawarin. Salesnya ditambahin. Kebayang nggak bu ya? Iya. Oh ya, saya begitu punya karyawan 2 dulu ya, waktu di Jakarta. Dulu kan saya orang Jakarta. Orang Jakarta itu kok ke Depok. Sama. Mungkin orang Jakarta kontraknya dulu udah mahal. Iya. Ya sih. Ya jadi memang di Jakarta. Nah, karena dulu kerjanya di Jakarta. Kerja di Jakarta, kontrak di Jakarta, bikin bisnis di Jakarta. Ya, alhamdulillah sekarang lebih. Ya Jakarta inilah tempat nyari duit. Di Depok, alhamdulillah saya punya 4 cabang, alhamdulillah di Depok. Mati 3. Iya. Ya, jadi cabang saya ada mati 3 di Depok. Ayam ya. Sekarang sisa 1 yang ada di Ramayana Depok. Ciplas. Tahu Ramayana Depok? Ah, itu ada resto saya 1 di situ. Itulah resto sejarah saya. Yang masih bertahan di Depok. Tapi tidak nyampe di situ apa enggak? Sekarang saya lagi kerja sama MOU sama beberapa yang NGO. Jadi untuk membentuk dapur itu di Jabodetabek. Ya Bu ya, artinya apa Bu semua ya? Jadi, apa yang mana tadi saya ngomong? Saya suka lupa sih. Ya, oke ya, Bapak semua ya. Jadi struktur organisasi itu penting. Terus bang, kalau saya masih sendiri gimana bang? Makanya dikuatin dulu bisnisnya. Ya kan, bisnisnya udah kuat, udah punya profit, baru bikin proposal bisnis untuk duplikasi bisnis kita. Kebayang nggak Bapak semua? Terus kalau saya kue suku gimana bang? Iya kan produksi sekarang masih di rumah, ya kan? Terus apa? Saya butuh orang sales bang. Saya butuh orang ini, butuh orang ini. Pasar saya udah lumayan bang. Terus butuh dana kayak karyawan. Boleh nggak ngajuin investasi buat STM? Buat tim, boleh nggak? Boleh. Bahkan sekarang saya itu nggak mau terlalu banyak. Kayak investasi ke instrumen yang bentuknya keras. Keras itu misalnya soal ruko, soal mana. Saya bilang sama tim saya, gua udah nggak mau lagi buka resto. Terus ngapain wanita pak? Begini doang. Enggak dong. Buka dapur se-Jabodetabek. Pokoknya satu daerah itu satu sentra mita, satu dapur. Kenapa? Catering lah, mau bibi. Terus cateringnya brandnya segala macam. Gua nggak butuh brand, gua butuh duit. Iya, benar-benar. Artinya Bapak semua sekarang itu ya. Jadi memang tahapan untuk buat proposal itu harus ada yang namanya struktur organisasi. Harus ada. Minimal kalau anak-anak nggak ada masalah. Yang penting strukturnya bagian itu ada. Karena itu tadi kalau investor itu melihat 3 hal. Pertama adalah orangnya. Dia melihat orangnya bagus apa enggak, positif apa enggak gitu ya. Di investor nih, saya kan sering investing beberapa kan. Saya cuma lihat tuh tipikal orangnya gitu ya. Terus banyak bluffing apa enggak, bluffing tahu bluffing. Saya paham pak, pokoknya nanti marketnya bongkir ini. Ketika saya tanya, dia oke, gitu ya. Terus pemasaran distribusi gimana? Oh nanti gampang pak,
adalah profit. Makanya struktur organisasi itu penting. Banyak pengusaha gede-gede tapi nggak punya tim. Ya kan? Ada nggak yang gitu? Ada. Para pemain proyek itu cuma modal perusahaan aja dong satu. Tapi timnya nggak pernah ada. Jadi makanya saya paling mau kerjasama itu sama orang yang bukan cuma sendiri, tapi dia punya tim. Ada problem buat saya kerjasama sama orang yang nggak punya tim. Hah? Nah kalau dia nggak punya tim, jadinya dikasih ke orang lain, jadi ribet. Gitu ya. Terus gimana dia buat handle sebuah project kita kerjasama dia nggak punya tim. Jadi memang perusahaannya ada, orangnya ada, itu lebih enak. Gitu ya. Oke, jadi struktur organisasi. Jadi ketika sudah ada latar belakang, selanjutnya adalah harus dimasuki ke struktur organisasi. Yang ketiga adalah penyampaian visi misi. Visi misi ini terlihat simpel, tapi di sini adalah jantungnya bisnis nih. Ada investor bisa melihat ini bisnis mau dibawa kemana. Dia punya mimpi apa nggak di bisnisnya? Kebayang nggak semua? Makanya dulu waktu WUP kita diminta untuk bikin visi misi. Ya, sampai sini ada yang bertanya apa nggak? Sebelum kita udah jam 3 nih ya? Nggak terasa ya? Kita mau selesai jam berapa ini? Hah? Jam 3 kan? Iya betul. Lanjut. Iya Bu. Oke, nanti ini kita bahas ya. Bu, sebenarnya saya mau bikin praktek, bikin proposal. Tapi waktu saya cuma dikasih tadi kan 2 jam. Saya minta harus sampai Isya. Oh gini ya. Karena saya waktu itu ikut pelatihan tentang bikin proposal pitching sama saling dulu itu 3 hari pelatihannya. Cuma buat nyiapin proposal bisnis. Gitu ya. Tapi dia tidak tahu 2 jam pokoknya harus bisa semuanya. Jadi ibu adalah orang pilihan yang dipilih di KWF untuk cepat mengerti dalam waktu 2 jam untuk membuat proposal bisnis. Jangan bapak ibu semua. Saya bikin proposal bisnis buat pitching itu 3 hari saya lakukan pelatihan di Surabaya. 3 hari itu juga nggak kalah. Karena kenapa? Ada basic history yang saya ceritain. Tapi hari ini coba saya shortcut agar yang penting pemahamannya clear. Beres semua ya. Ya hari ini nanti kita hitung, termasuk ibu tadi. Pak, kalau ada investor yang mau ini selain duit segala macam yang bentuknya substansi gitu ya, apalagi yang paling penting. Ini nanti terkait dengan hitungan bagi hasil. Ketika ada orang masuk ke bisnis bapak ibu semua, nilai perusahaannya itu berapa duit, orang invest berapa duit, dia dapat bagi hasil berapa duit. Hari ini akan kita coba belajar itu. Dan ilmu ini saya diajarin itu waktu saya pelatihan di Salim Group selama 3 hari. Tahu nggak bayar berapa duit? Bayar. 5 Mana juta. ada Bang Kamal ikut pelatihan gratis? 5 juta Pak. Bayar Bu, saya bayar 8.999.000. Masya Allah. Diskon 50%. Ya udah termasuk hotel. Kayak gitu ya Pak ya. Jadi saya coba bagiin shortcut lah yang paling mudah gitu ya. Biar Bapak Ibu pulang dari sini ada gambaran. Oh kalau ada orang mau invest 2 juta ke usaha saya, kira-kira dapat bagi hasil berapa duit? Ya. Nah itu nanti akan kita bahas ya. Boleh kita waktunya setengah jam lagi? Boleh. Ya, diselesain atau gimana nih? Selesaiin. Ya daripada pelatihan cuma dapat ini kan, sosialisasi kur doang kan gitu ya. Iya. Apa lagi tadi? Jadi Bang Ridwan itu bolak-balik saya bilang, ini waktu gua kapan nih? Ya kan, karena saya itu kan dibayar nih, ya kan? Oke, karena gini Bapak semua, saya itu paling nggak mau Bapak Ibu semua ikut pelatihan itu cuma dapat senyum-senyum, foto terus selfie, update di status, di like begitu doang. Ya, saya pengen ada yang dibawa oleh Bapak Ibu semua ketika ketemu pulang minggu gitu ya. Jangan sampai nanti nggak dapat apa-apa gitu ya. Iya. Bener apa nggak? Betul. Dan saya waktu itu udah kita tinggalin nih, produksi, rumah, anak, betul apa nggak? Iya. Nggak dapat apa-apa kan saya. Ya semua ya. Oke kita lanjut ya. Yang ketiga harus ada visi misi. Ini adalah isi di proposal. Dan ini penting karena ini jantung. Terus yang catatan untuk visi misi ini banyak saya lihat nih kalau baca proposal bisnis UMKM. Itu visi misinya boleh searching di Google. Dia lihat visi misi Indofood diterapin ke visi misinya dia. Goyang. Bisa gimana tuh sini tuh? Pas saya baca proposal sudah loh. Katanya suruh setinggi-tingginya. Visi misi itu Bapak Ibu semua yang paling penting itu ruhnya ada, nyawanya ada. Visi misi itu udah kayak ruh atau nyawa tuh di bisnis. Ibu mau ngapain sih di bisnis ini gitu loh? Kebayang nggak? Iya. Berapa
misinya, habis itu diubah. Diganti-ganti dia namanya. Yang ini Indofood diganti lagi Saza. Sendiri itu ya. Misalkan apa, nasi luburata atau yang paling penting adalah visi misi itu adalah ruh. Nyawanya itu ada. Bapak Ibu benar-benar cita-citanya kita bawa sebuah perusahaan itu ke sini loh, gitu ya. Nah, masalah ruh itu kan beda-beda. Visi misi bisa berubah nggak? Bisa berubah nggak? Bisa lah. Ya tergantung dari perkembangan. Sekarang pengennya terbesar di Kecamatan Cilodong. Ya pengen nasi uduknya terbesar di Kecamatan Cilodong. Pokoknya pengen nguasain market Cilodong aja dulu. Orang sekecamatan Cilodong pokoknya ngomongin masalah nasi uduk itu. Itu targetnya dia tuh. Visinya. Begitu orang Cilodong udah ngomongin, barulah dia ada peluang lagi kan. Digantilah visi misinya sekota Depok. Begitu kota Depoknya sudah bagus segala macam, mulailah dia buka cabang di keluar Depok, di Bogor, di Jakarta gitu ya. Jadi kayak strateginya itu strategi obat nyamuk gitu ya. Jadi lingkar itu dari kecil. Begitu Jabodetabek udah dikuasai, barulah Pulau Jawa. Begitu juga sampai nasional. Oke ya, saya sini paham ya Bu ya. Jadi visi misi itu adalah yang penting adalah nyawa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Gitu ya. Oke ya Bu ya. Jadi yang namanya visi misi penting apa enggak? Saya selalu bilang bagi semua, habis dari sini kita perbaiki mindset kita ulang lagi yang WUB yang belum nyangkut, bikin visi misi lagi. Bikin lagi, kita mau apa ini? Kita mau apa? Visi misi harus keren apa enggak? Saya itu enggak penting bahasa itu keren. Terus apa namanya? Kosakatanya, bahasanya itu keren, saya itu enggak perlu. Yang penting nyawanya ada di dalam. Apa yang bukan? Walaupun kadang-kadang kalau kita baca, pengen nasi uduk terbesar di Kecamatan Cilodong, punya outlet 2 ada di GDC, ada di segala macam. Walaupun masih detail itu gitu, tapi buat saya nggak ada masalah, itu nanti bisa diganti kalau bahasa tata bahasa itu bisa diperbaiki. Yang paling penting adalah nyawanya ada. Oke ya? Lanjut Pak Jumbe. Lanjut. Yang kelima adalah gambaran produk yang dipasarkan. Ingat ya Bapak semua ya, penting ketika di sini nih gambaran produk yang dipasarkan itu penting untuk membuat yang pernah kita pelajari itu segmentasi, targeting, sama positioning. Investor itu nggak perlu diajarin. Begitu Bapak Ibu buat STP, itu udah bisa melihat di produk laku apa enggak. Karena gini Bapak semua ya, ini bukan ini ya. Saya melihat gini, semakin orang bisnis itu semakin duitnya banyak, itu biasanya kalau orang bisnis itu semakin pelit. Maksudnya semakin pelit untuk investasi. Pelit investasi itu bukan karena dia dasarnya pelit. Karena apa coba? Perhitungan. Dia semakin perhitungan. Ini bisnis bagus apa enggak? Mobil lama dia bukan. Mobil lama. Gitu ya. Itu yang terjadi sama saya. Maksudnya begini. Saya kadang-kadang kalau ada orang invest. Tapi beda kasus dengan ketika saya baru ketemu aja itu langsung dapat lead-nya itu. Itu yang bagus banget ya. Jadi nanti akan kita berjumpa juga. Ada salah satu WP yang lagi kita masukin kan. Yang mudah dia kuat menjalani apa yang kita pengen. Dari buka cabang di beberapa negara langsung cabang. Jadi sudah terus pada orangnya kita diberikan sebagai franchise. Jadi dia ya. Walaupun dia bilang bagus ya bagus itu usaha kayak gini mau mulai bagus. Ini yang harus bikin segmentasi target itu atau tiap malam dia begitu salah lagi gitu kan ya. Jangan capek bisnis kita. Oke ya. Jadi gambaran produk ini jangan lupa yang buat namanya STP masih ingat? Assalamualaikum. S-nya apa S-nya? Segmentasi, targeting, positioning. Ya, segmentasi apa? Segmentasi kolam. Bentar, Pak. Catatannya di rumah, Bang. Nah, ya sekarang ini data, saya google dulu. Segmentasi apa segmentasi? Darat kolamnya. Ya, jadi kelompok orang atau kelompok calon orang yang akan menikmati produk atau jasa kita. Saya jualan nasi uduk, yang suka nasi uduk banyak apa? Nenek-nenek, kakek-kakek, lansia, remaja, dewasa, anak, betul? Nah, itulah yang disebut sebagai segmentasi nasi uduk saya. Oh ya Bu, ini jangan sampai kita WUB lagi nih 3 hari. Terima kasih Pak Maya. Segmentasi. Lagi ya. Nah terus targeting kan nasi uduk kita. Kalau kita bisnis berdasarkan segmentasi, liar apa nggak otak kita? Pusing Bu. Karena kita jualan nasi uduk kebutuhannya lansia sama orang biasa beda mana? Beda. Aku jualan nasi uduk. Aku udah semua. Udah keras lagi. Yang baik ini apa? Karena dia dapat masukan dari lansia di kurangin pedasnya, lembeknya jadi lembek itu nasi. Dan mulai dari gue yang buat ini airnya. Iya. Buat enak. Iya. Oke Bu ya. Karena kemarin saya habis
itu tadi, sumber permodalan gampang. Sebenarnya buku yang udah dikasih ke ibu semua itu di belakangnya ada contoh soalnya, ada contoh bikin proposalnya. Cuma itu ini banget. Ya. Oke ya. Nah yang ketujuh adalah estimasi pengeluaran rutin. Ini biasa per bulan. Ya jadi pengeluaran rutin itu gaji karyawan berapa, listrik berapa, biaya operation. Yang pernah kita bahas waktu di UB, masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Pengeluaran rutin. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Kalau tadi udah bikin segmentasi targeting sama positioning, ini strategi pemasarannya seperti apa? Contoh dari sisi online mau ngapain? Misalkan terdaftar Kayaknya di Shopee, WUB Tokopedia, semua ini ya. segala macam. Terus optimasinya seperti apa? Di Shopee apa programnya? Jadi ini strategi pemasaran. Yang kedua adalah dari sisi offline mau ngapain? Apakah punya resto atau cukup di ghost kitchen aja di rumah gitu lah ya? Atau seperti apa? Jadi dua strategi yang harus kita jalani dari sisi online dan dari sisi offline. Ya. Yang ke-9 adalah potensi keuntungan. Nah ini memang contohnya gampang banget ini ya. Cuma omset berapa, operasional berapa, itulah keuntungan. Ya tapi saya mau ngajarin setelah ini yang paling menurut saya yang sering terjadi di praktek lah ketika ada teman-teman mau invest. Jadi gitulah Bapak semua ya. Oke, yang ke-10 adalah rencana perluasan bisnis. Nah kira-kira dengan modal yang ada Bapak Ibu mau ngapain? Ini mau buka cabang, mau nambah dapur, mau buka dapur produksi, mau nambah alat, atau cuma mau dapat proyek? Nambah alat. Proyek itu maksudnya gimana? Ibu catering, tiba-tiba dapat pesanan dari Pemkot 2000 box, kan nggak punya modal nih, ya kan? Padahal itu modalnya nggak terus-terusan, betul nggak? Iya. Tapi nggak ada duit nih buat bikin 2000 box, betul nggak? Iya. Dan pembayarannya 3 bulan, ya kan? Emang ada tulang beras mau diutang 3 bulan? Dan kagak, ibu kan butuh modal buat beli beras dan ayam dan sebagainya ini kan? Nah Iya. itu bentuknya nanti investornya bentuknya proyek. Terus hitungan bagi hasilnya seperti apa hari ini akan kita tentuin. Siapa pakai ini semua? Oh gitu. Lanjut apa cukup ini? Ya, nah model investor nih Bapak Ibu ini penting ya. Ini kita mau pelajari. Kalau proposal udah ada yang mau ditanya apa nggak? Udah paham semua atau masih ada yang bingung? Paham. Hah? Bingungnya di mana? Ada contohnya kan? Hah? Redaksinya ada contohnya di belakang. Coba dari lihat. Ada lah. Itu bikin kerudung. Pulang. Tergantung. Taruhlah ya, nggak usah gede-gede dah ya. 1 juta. Lo kalau 1 juta masalahnya 30.000. Lah iya ya. Hah? 5 juta lah ya. Berapa Bapak Ibu? 5. 5 juta. Itu sehari itu 5 juta. Ya, ini sebulan nih. Biar contohnya nggak muluk-muluk banget, gitu lah ya. Oh iya iya iya. Terus dapat profit kira-kira berapa sebulan kalau omsetnya 5 juta? Biasanya 1,5. Berapa? 1,5. Berapa? 1,5. Ya taruhlah 2 juta lah ya. Ya ya. Oke ya. Jadi saya punya nasi uduk. Kelihatan apa nggak yang belakang? Kalau nggak kelihatan boleh ke depan boleh Bu. Kelihatan Ya, ya, dari ya. kamera. Oke ya. Dan ini jarang pemateri ngasih materi ini. Iya iya iya. Enggak lah, gitu ya. Nah, C ya. Kan kalau jika orang ada invest, tiba-tiba ada teman mau invest berapa duit? Ini soal ceritanya nih. Dikit berapa duit? Saya 2 juta. Banyak amat. 3 juta. Ya, 2 juta. 2 juta aja lah ya. Ya. Sekarang Ini ceritanya begini, saya jualan nasi uduk, omset sebulan 5 juta. Untungnya 2 juta per bu. Profit ini ya, udah bersih nih. Ada teman saya, main invest. mau invest. Punya duit nih 2 juta, bini gua. Gitu ya, habis ini dia dapat warisan dari emaknya. Orang limo ceritanya nih. Ada orang limo di sini. Dia nggak bisa sudah. Ya, dari bini gua nih, gua dibilangin sama bini gua nih 2 juta. Tapi dia sudah ini kayaknya, gua yang kasih dulu aja dah nasi uduk. Mau apa lu? Gitu, mau nggak duit? Mau, belum dikasih. Tapi bakal dapat duit buat gua bagi hasilnya. Tapi nggak dulu, gua hitung dulu. Ngitung apa sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada apa. Bingung kan hitungnya di mana?
Ngomongnya doang betul betul, tapi gue hitung, gitu ya. Tapi di rumah bagaimana hitungnya ya? Oke ya. Akhirnya ketika udah ketemu dihitung, ditanya, gue udah ketemu itu, gue udah habis 2 juta. Jawab 4 bulan 2 juta doang. Oke ya. Ini ya. Nah, yang pertama ketika ada orang invest 2 juta, kebanyakan UMKM berpikir bahwa dia langsung invest di sini ke 5 juta. Ya nggak? Dia langsung bilang, oh, kalau 2 juta dan 5 juta berarti kan dapat 40%, betul apa nggak? Kalau saya bagi hasil setiap bulan 5 juta, bagi hasil 40%, sama orang yang baru masuk 2 juta, rugi nggak saya? Rugi. Ya rugi, saya tuh dapat 5 juta, itu pengen nyesot-nyesot. Dari omset 1 juta, 2 juta, sampai 2 tahun jualan nasi uduk baru omset 5 juta. Kebayang nggak? Iya. Nah kita kan perlu hitung nih, karena apa perlu dihitung? Kita kan ada diri kita yang membangun bisnis, bener ya? Yang harus itu dihargai, betul apa nggak? Nah problemnya UMKM langsung potong-potong pas 5 juta, 2 juta, berarti 40% nya orang bagi hasil, begitu apa nggak? Dasarnya nggak begitu. Nah cara ngitung itu begini, ya. Ini pelan-pelan saja nih. Hitungnya bisa 2 cara. Berapa cara? 2 cara. 2 cara. Nah ini saya agak bagusin dikit tulisannya biar bisa dipotong dan bisa dibaca. Karena kemarin di OEU biasa coret-coret kalau jelas ada kayak ke saya. Oh tulisannya jelek banget sih bang. Terus terang amat ini orang. Oke ya. Nah cara ngitungnya ada 2 cara bu. Yang pertama dihitung. Jadi begini tugas kita nih kalau ada orang invest, kita mengukur dulu nih usaha kita nilainya berapa duit. Kalau bahasa keren itu disebut namanya valuasi perusahaan. Jadi bang, ketika orang ada mau invest ke kita harus hitung dulu nih usaha kita nilainya berapa. Nilainya maksudnya apa ya bang? Total semua. Ya mungkin asetnya cuma 50 juta, tapi kan ada intangible aset. Waduh, apa lagi bang? Intangible aset itu, waduh, gimana? Ini kan pelatihan lanjutan ya kan? Sah dong saya ngeluarin begitu nih. Kan yang datang saya adalah pengusaha yang 1 tahun yang lalu udah dilatih omset, udah 5 kali lipat. Berdasarkan ikrar. Ya apa ini? Iya bener apa ini? Iya. Ya. Nah, tugas kita adalah hitung perusahaan kita berapa duit. Intangible aset itu maksudnya apa bang? Ibu bangun pagi, bangun subuh, produksi sendiri sampai bisnis ini berjalan dan berkembang dan berdiri. Itu kan ada nilainya apa nggak? Walaupun tidak dalam bentuk duit, betul apa nggak? Bener apa nih? Suami ibu tuh bantuin apa ngirim tuh pakai motor ya kan? Mana spakbornya pada mau copot, kayak ya. Itu kan perlu ada aset yang betul mah. Memang nggak kelihatan itu tenaganya istri, suami, anak untuk membangun bisnis. Itu disebut yang nggak kelihatan itulah yang disebut namanya intangible. Termasuk merek ibu udah dikenal misalkan di kecamatan Cilodong. Ini nasi uduk ini terkenal banget di Cilodong gitu deh. Nah itu yang disebut namanya intangible aset. Jadi aset yang nggak kelihatan. Kalau di bisnis, di usaha, aset yang nggak kelihatan, hal yang kelihatan, dihitung apa nggak? Dihitung. Coba Pak, saya bingung Pak. Kalau aset yang kelihatan, maka apa Pak? Kompor berapa duit, gitu deh. Panci lah duit. Ya panci udah hitam, udah pokoknya mantan udah hitam banget itu. Ya nggak? Ya kadang-kadang bolong terus dipakai apa lagi? Aluminium, gitu kan ya. Oke, nikel itu mah gampang Pak ngitungnya. Tapi kan diri saya Pak yang susah, betul apa nggak? Makanya Bapak Ibu semua PR kita ketika ada orang mau invest, kita nilai dulu perusahaan kita itu berapa duit. Semuanya dari diri kita segala macam. Nah kalau perusahaan yang mau TBK, mau IPO, dapat saham di bursa efek segala macam, cara hitungnya ada lembaganya. Tapi UMKM mampu nggak bayar dia buat ngitung perusahaan? Nggak usah ada 5 juta. Pesawatnya dia aja udah berapa duit datang ke Depok, bener apa nggak? Kita ngitung sendiri, bener apa nggak? Oke, cara ngitungnya begini Bapak Ibu semua. Untuk ngitung perusahaan kita, nilai perusahaan kita kalau udah kita hitung sama valuasinya mungkin ke 5 juta. Pasti lebih ini asetnya sama omsetnya belum nggak? Habis ini lupa apa nih? Udah ajak belum pikirannya? Udah ajak? Ajak ya, yang masih loading saya tungguin 2 detik ya. Takutnya nanti saya selanjutnya bingung lagi ntar ngikutinnya. Oke ya, udah paham semuanya? Paham ya? Nah, caranya gimana Pak? Bisa ngitungnya dari omset sama ngitungnya dari profit. 2 cara ini bisa dihitung. Terus kalau mau pakai omset doang boleh apa enggak? Boleh, pilih salah satu. Tapi bisa dari omset, bisa dari profit. Maksudnya gimana itu
Bang? Maksudnya adalah faktor kali. Faktor apa bagi semua? Faktor kalinya berapa Bang? Kalau dari omset nilai perusahaan kita faktor kalinya itu 1 sampai 10 kali. Apa bagi semua? Kagak hilang ini. Hilang ya? Murah tambah di kalangan. Kalau dari omset, ngitungnya faktor kalinya 1 sampai 10. Maksudnya kali itu maksudnya apa Bang? Nilai valuasinya. Valuasi itu nilai semua, kerja ibu, bangun pagi, subuh, membangun usaha. Itu kalau dari omset faktor kalinya 1 sampai 10 kan? Sampai sini dulu, paham apa ini? Paham nggak? Kalau dari profit faktor kalinya 1 sampai 30 kali. Saya mau kali 10 boleh apa nggak? 15 boleh apa nggak? Boleh apa nggak? 20 boleh apa nggak? 30 boleh apa nggak? Terserah Bapak Ibu semua, tergantung dari keyakinan Bapak Ibu semua. Tinggal nanti kita lihat kalau kali 20 kegedean apa nggak nih? Kali 15 kegedean apa nggak nih? Jangan-jangan gua ngawang-ngawang kok di perusahaan yang kagak nilainya akhirnya kelihatan gede gitu ya? Oke lanjut ya. Nah, kalau dari omset ya 1 sampai 10 kali, tadi omsetnya berapa duit? 5 juta. Berapa Bapak Ibu? 5 juta. Ini kan faktor kalinya 1 sampai 10 kali, betul nggak ya? Kira-kira kita mau ngaliin berapa kira-kira? Kegedean. Apa? Kali 5 aja lah ya. Tengah-tengah ya. Ibu kan pada sudah tengah-tengah. Ya. 5 juta dikali 5 kali berapa duit? 25. Sampai sini Pak Bapak Ibu. Lah inilah nilai perusahaan kita nasi uduk tadi, nilainya bukan 5 juta tapi 25 juta. Pak, tapi kan asetnya juga cuma ada 5 juta, 3 juta aja paling cuma 3 juta Pak, betul. Tapi intangible asetnya yang mahal. Dirimu semua. Sampai sini pun udah mahal belum nih? Mahal nih. Gimana? Oke ya. Oke, terus profit. Tadi profitnya berapa duit? Kira-kira dari profit kita mau milih berapa kali? 15 tengah-tengah ya. 15 kali. Berarti kalau 15 kali berapa? 30. Nah inilah nilai perusahaan kita kalau dari sisi Bang, saya mau pilih omset atau profit terserah. Mau pilih yang mana aja. Itu tergantung. Tapi problemnya nanti investornya berani nggak dengan nilai nasi uduk segini? Berani apa enggak? Nanti kita jawab setelah di akhir ini. Sampai sini dulu udah paham apa belum? Berarti nilai perusahaan Bapak Ibu semua di sini nih. Bukan di sini. Tapi setelah dikali itu maksudnya apa? Pasti kalau investor beneran dia udah paham. Omsetnya berapa? 5 juta. Nilai perusahaan saya 25 juta. Oh dari mana itu? Ya dari valuasi saya Pak. Ya kan? Saya jaga selama 2 tahun segala macam. Dia udah paham. Tapi kalau yang baru invest mahal amat begitu ya Pak ini. Ya, sampai sini paham dulu apa nih Bapak Ibu? Terus kita mau nentuin kan dia invest 2 juta dapat berapa persen? Bener apa enggak? Selama ini kita hitung ya, tadi saya bilang 2 juta ya udah 40%, bener apa enggak ya? Sekarang kita hitung. Kalau nilai perusahaan kita hitung misalkan dari cara yang satu dulu, itu dari sisi omset berapa duit? Kalau dari sisi omset 25. Kalau dia invest 2 juta, kira-kira dia dapat berapa persen? Caranya gimana? Dia invest 2 juta, tapi nilai perusahaannya 25%. Dia dapat berapa persen? Caranya gimana? 2 juta dibagi berapa? 25 kali 100. Berapa persen? Coba. Waduh, hitung-hitung nih Bang. Ini lengkap itu mah. Bagi kali begitu doang. Berapa? Berapa? 8%. Sampai sini paham Bapak Ibu? 2 juta ini invest. Kan tadi dia mau invest 2 juta nih. Terus dia dapat berapa persen? Kan dia nanya nih. Yang ibu tadi bilang, kan lu gua pikirin. Ya, gua hitung 3 bulan gak ada kabar.
Ya, 2 juta kan? Ya. Nggak Nah, boleh 2 juta ngitungnya. kan? Di invest 2 juta kita pengen tahu ini berapa persen, betul apa nggak? Betul. Ya, caranya gimana? Berarti 2 juta dibagi 25 juta, berarti 8%. Sampai sini dulu udah paham, Bapak Ibu? Kalau dia dapat 8%, berarti tinggal dikali sama profit. Profitnya tadi berapa? 8% dikali 2 juta. Dapat berapa duit ya? Berapa? 160.000. Betul apa nih? Iya. Sampai sini paham apa nggak Bapak semua? Oh, yang belakang lampu. Iya, iya. Paham nggak? Berarti kalau dia dapat sebulan 160.000, dia invest 2 juta, berapa bulan dia balik modal? Ya, Berarti caranya 2 juta dibagi 160.000, 13. Sampai sini paham nggak Bu? Mahal nih. Ini nggak bercanda lah ya. Berapa bulan? 13. Ya, 13 bulan lah ya. Oke, ini kalau dari dari profit kalau kita cek. Profit berapa? 2 juta dibagi berapa? Bagi 30 kali 100. Berapa persen? Berapa? 7% lah ya. Betul. Serius ini? 8. Bener ya? Oke, berarti kalau 7% dikali 2 juta, berapa duit ya? 11. Berapa? 140. Berarti kalau di invest 2 juta dibagi 140.000 berarti berapa bulan? 2 juta dibagi 140.000 berapa bulan? 11, 14. Sampai sini paham apa Pak? Bapak Ibu? Assalamualaikum. Awalnya. Terus kalau orang ini invest 2 juta 13 bulan balik modal masih make sure apa? 13 bulan dia udah dapat kumpul lagi duitnya 2 juta. Habis dari 2 juta dia udah dapat seterusnya 160.000 setiap bulan. Masuk akal apa nggak buat dia? Bukan. Jadi nanti di 3 bulan ke-13 kan duit yang tadi 2 juta kumpul apa nggak? Dari 160.000 per bulan kan? Nah berarti kan setelah bulan ke-13, 14, 15 berarti kan dia dapat 160.000 kan? Disitulah yang disebut di bulan ke-13 yang disebut namanya return on investment. Wah, apalagi itu Pak? Nah ini yang namanya Evan ini perhatian ini. Ya. Yang sampai sini nyesel ada apa nggak? Ya. Harus buat Pak hitung-hitung lagi. Ya. Ngebul. Ya, makanya saya bilang pesertanya saya nggak mau BB baru. Nggak mau kan omsetnya udah pada naik semua ini. Amin. Ketika yang 13 bulan itu yang tadi invest 2 juta, 13 bulan dia balik modal, itu disebut namanya ROI kalau di investasi, return on investment. Maksudnya kalau saya invest 2 juta, kapan duit saya 2 juta balik? Nah itu bahasa Depoknya tuh. Oh gitu. Gue invest apa namanya? Kan akuntansi ini kan kadang istilahnya yang bikin pusing. Iya. Ya Pak. Iya. Sebenarnya kalau kata Depok, gue invest 2 juta kapan gua balik lagi duit gue 2 juta? 13 bulan ini disebut namanya dia lagi nanya return on investment. Sampai sini Pak Bapak Ibu? Ya, lanjut. Lah, tiap bulan ini mau dibagiin? Iya. Iya. Enggak balik. Di belakang itu pembagian hasilnya. Iya. Jadi Bukan gampang. dicicil, itu namanya bagi hasil. Bagi hasil ya. Pak itu ini ya Pak. Iya. Kalau ibu untungnya jadi 1 juta berubah nggak tiap bulannya? Kan usahanya makin berkembang. Tentu nilai saat ini sama 5 tahun yang akan datang itu berbeda apa nggak itu bro?
Ada. Kapasitas makin berkembang, betul? Iya. Tapi ada pilihannya, bisa berkembang, bisa mati. Ini lagi ngomongin yang lagi berkembang. Kalau mati gimana? Hilang dong, hilang. Iya, menyelesaikan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Paham apa nih? Paham. Jadi lanjut kelas itu. Nih. Ini posisi Nih. investor Hah? Lanjut ya. investor juga misalnya mau rugi Oh ya?